05.30 sudah ada di Stadion Baladika Grup 1 Kopassus. Ya. Jadi tadi sudah dibagi kelompoknya. Nanti kita akan share ke sekretariat untuk pembagian kelompoknya. Jadi rekan-rekan bisa lihat, kalau kita bacakan nanti tidak terdengar, jadi tidak paham. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya juga tidak tahu terkait kapan pelaksanaannya. Jadi untuk keakuratannya nanti kita akan share untuk waktu pembagian dan kelompoknya masing-masing. Untuk hari pertama atau tanggal 24 Mei kita akan laksanakan kegiatan khusus untuk Bintara Polisi Tugas Umum. Yang pertama kelompok 1, 2, 3 itu ada Polwan dan selanjutnya. Ada mungkin 9 atau 10 kelompok. Untuk waktu pelaksanaan kita sudah ada konsekuensi apabila terlambat nanti karena ini pelaksanaan terkait pelaksanaan secara kelompok dan pembagian kesemaptaan mulai dari A, B, renang. Jadi silakan para peserta manage banget untuk waktu kehadiran. Ya, jadi kalau 5.30 itu sudah berada di grup 1 Kopassus, kita sudah dalam keadaan menggunakan pakaian pelaksanaan tes kesemapatan jasmani. Tadi sudah disampaikan pelaksanaan menggunakan kaos putih, kemudian celana warna putih. Untuk polki. Untuk perempuan ataupun juga yang berhijab silahkan menyesuaikan. Jadi gunakan senyaman mungkin. Khusus untuk wanita bisa dilapisi dengan menggunakan legging. Ya, agar nanti pada saat pergerakan melaksanakan tes ataupun uji kemampuan kesemapatan jasmani itu benar-benar lebih leluasa. Karena mungkin untuk yang berhijab terkait aurat dan yang lain-lain itu bisa disikapi dengan menggunakan legging. Kemudian tadi sudah disampaikan juga untuk penggunaan sepatu. Dan perlu disampaikan kepada rekan-rekan peserta bahwasanya kita masih mengedepankan terkait pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap peserta wajib menggunakan masker. Ya. Jadi pada saat nanti perpindahan dan yang lain-lain pada saat pelaksanaan kita akan tetap menggunakan masker, namun pada saat nantinya pelaksanaan kegiatan kesemaptaan masker itu disimpan oleh peserta masing-masing. Yang selanjutnya, peserta wajib membawa alat minum, ya, sendiri-sendiri, ya. Tidak ada yang namanya nanti minta sama temennya, apalagi minta sama panitia. Panitia tidak menyediakan air minum khusus peserta. Jadi panitia hanya menyediakan air minum dan konsumsi untuk panitia. Jadi peserta silakan agar dapat membawa minum. Karena untuk menghindari dehidrasi setelah kegiatan UKJ, baik nanti kesemapatan A maupun B, begitu juga renang. Jadi benar-benar disikapi kebutuhan dari masing-masing peserta sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya, masih sesuai dengan protokol kesehatan, untuk orang tua, saya sampaikan, keluarga yang lain-lain, karena kita juga membatasi adanya kerumunan dan yang lain-lain, orang tua tidak diperkenankan untuk memasuki tribun ataupun stadion. Kami selaku panitia sudah ada pengawas, baik pengawas eksternal maupun pengawas internal. Ya, kita sudah sama-sama saling mengawasi. Silakan para peserta menyampaikan kepada orang tuanya, tidak ada lagi yang masuk ke dalam stadion. Ini saya sampaikan di awal. Ya, nanti jangan sampai nanti ada ketersinggungan kenapa orang tua tidak diperbolehkan melihat, padahal sudah disampaikan. Ya, untuk memasuki tribun ataupun mendekati memasuki area pelaksanaan uji kemampuan kesemapatan jasmani. Ya, untuk yang selanjutnya, tadi sudah disampaikan teknis mekanisme pelaksanaan kesemapatan A dan B. Untuk renang, bagi peserta calon polwan, ya, disarankan untuk menggunakan pakaian renang yang tertutup karena kita juga masih
memutus rantai penyebaran COVID-19. Begitu juga untuk yang Polki. Jadi silakan disesuaikan, diperbolehkan menggunakan kacamata renang. Tadi sudah disampaikan. Kemudian terkait untuk selanjutnya tes antropometri. Jadi khusus untuk peserta calon polwan wajib membawa pakaian renang sebanyak 2 buah. Karena yang pertama akan digunakan untuk pelaksanaan renang, kemudian yang satunya dipersiapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan antropometri. Jadi jangan sampai cuma bawa satu. Nanti pakaian renang yang basah-basah digunakan pada saat pemeriksaan antropometri. Ya, nanti entah itu masuk angin ataupun kondisi yang sedang capek dan lain sebagainya, akan adanya gangguan kesehatan. Itu akan merugikan peserta sendiri. Jadi disampaikan khusus untuk calon siswa polwan membawa pakaian renang 2 buah. Namun untuk pemeriksaan antropometri adalah menggunakan pakaian renang yang tidak menggunakan rok. Karena kita akan melihat bentuk tubuh, kelainan tubuh, kemudian terkait pemeriksaan postur tubuh. Jadi gunakan pakaian renang yang lengannya terlihat. Karena kita akan lakukan pemeriksaan di ruangan tertutup. Ya. Kemudian untuk calon peserta ataupun BAPTU pria atau calon Polki itu pada saat pemeriksaan antropometri menggunakan celana dalam. Jadi celana dalam wajib membawa 2 buah karena nantinya pada saat mungkin setelah pelaksanaan renang langsung dari basah-basah setelah dikeringkan agak lembab-lembab menggunakan pakaian renang, kemudian langsung berganti celana dalam. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan antropometri harus menggunakan celana dalam yang bersih, ya. Tidak perlu baru tapi bersih, ya. Kemudian untuk kebersihan badan dan yang lain-lain, karena itu akan berpengaruh terhadap penilaian pemeriksaan antropometri. Ya, jadi untuk pelaksanaan tadi sudah disampaikan tes keselamatan A, B, dan renang itu dilaksanakan di stadion dan kolam renang grup 1 Kopassus. Nantinya kita akan kasih waktu perpindahan untuk pelaksanaan tes antropometri. Nah ini yang perlu disikapi oleh rekan-rekan semua. Jadi kita tidak menyiapkan kendaraan mobilisasi dari grup 1 Kopassus ke kolam renang untuk tempat pemeriksaan antropometri. Jadi rekan-rekan silakan di-manage sekali bagaimana nanti saya perpindahannya. Mungkin ada rekannya, ada temannya, yang lain-lain. Dan diharapkan kita tetap mengutamakan keselamatan. Ya, karena jangan sampai seperti kemarin ada pada saat kegiatan tes akademik ada yang laka lantas. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Ya, jadi ini benar-benar kami sampaikan selaku panitia ini di awal. Ya, jadi perpindahan rekan-rekan dari rumah masing-masing ke tempat pelaksanaan tes keselamatan jasmani A, B, dan C, kemudian perpindahan lagi untuk pelaksanaan kegiatan pengujian antropometri yang ada di Aula Serbaguna Polda Banten, itu benar-benar harus di-manage dengan baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, rekan-rekan nantinya wajib menggunakan rompi. Ya. Nanti pada saat pelaksanaannya tes keselamatan A, B, dan C itu rompi ataupun nomor dada yang diberikan oleh panitia. Dalam hal ini sekretariat itu wajib digunakan selama pelaksanaan kegiatan kesemaptaan A, B, dan C. Kecuali pada saat renang masuk ke kolam renangnya. Ya. Jadi itu yang benar-benar rekan-rekan harus catat dan harus ingat untuk kita laksanakan. Jadi semuanya ini sudah kita tata sedemikian rupa untuk kita dapat tertib dan lancarnya kegiatan. Ya. Kami juga bukan tidak memperbolehkan sekali lagi orang tua untuk melihat, silahkan dilihat, tapi tidak menghambat ataupun mengintervensi ataupun yang lain-lain terhadap kegiatan penilaian maupun pelaksanaan tes uji keselamatan jasmani ini.
ya. Kemudian untuk kelengkapan yang lain itu semuanya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan pribadi masing-masing dari peserta, ya. Jadi tadi mulai dari air minum, kemudian nanti bagaimana pelaksanaan setelah pelaksanaan UKJ itu kita ada isoma dulu, karena akan butuh waktu untuk makan siang, karena pelaksanaan kita selesai antropometri kita akan langsung umumkan, ya. Jadi ini pastinya dari pagi hari sampai dengan nantinya malam hari. Kita upayakan maksimal mungkin untuk waktu yang memang benar-benar kita maksimalkan agar tidak terlalu malam selesainya. Dan ini juga butuh kerjasama dari para peserta. Kalau para peserta semakin lama ya semakin malam kita selesai. Karena itu di awal saya sampaikan benar-benar ditaati waktu yang sudah disampaikan oleh panitia. Ya, mungkin itu penekanan saya terkait masalah waktu, kemudian kesiapan, alat-alat yang digunakan secara pribadi oleh masing-masing peserta, karena ini kita juga masih tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ya, mungkin itu saja. Tadi ada yang mau ditanyakan, ada yang raise hand tadi, silahkan kepada para peserta yang mau menanyakan.